Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallah. Para jamaah sebagai umat Islam, banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam hidup ini, selain kita dituntut untuk beribadah secara mahdhah, juga diperintahkan untuk melakukan hal-hal lain agar kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman dan nanti di akhirat juga dengan selamat. Para jamaah, karena kita hidup di dunia ini perlu makan, perlu minum, perlu tempat, perlu macam-macam kebutuhan. Maka kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Tapi dengan catatan, carilah dengan cara yang halal. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan atau mendapatkan sesuatu di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara diantaranya berbisnis, di mana dalam bisnis itu antara satu dengan yang lain saling oke, saling menerima, saling tenggang rasa. Para jamaah, kalau kita membaca sejarah, Nabi kita Muhammad SAW ternyata seorang pedagang, seorang pebisnis. Kita masih ingat ceritanya ketika masih remaja, kemudian mendekati masa perkawinannya, beliau menjalankan usaha dagang milik Khadijah Al-Kubra. Di belakang hari para jamaah, cara-cara yang dilakukan Nabi ini kemudian ditiru oleh sejumlah sahabatnya. Dan kita juga mendengar berita, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang kemudian mengalami sukses luar biasa dalam berbisnis. Para jamaah, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, saya ingin sampaikan paling tidak 5 sahabat yang sukses berbisnis. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau wafat tahun 653 Masehi. Beliau ini pada saat ikut hijrah bersama Nabi di Madinah. Oleh Nabi dipertemukan dengan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang taipan atau konglomerat Madinah pada masa itu. Saking sayangnya Sa'ad bin Rabi ini kepada Abdurrahman bin Auf, separuh hartanya ditawarkan untuk dimilikinya
Bahkan istrinya yang satu pun akan diberikan kepadanya. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau begitu gampang menerima. Abdurrahman minta, tolong Tuan Sa'ad antar saya ke pasar. Ada apa di sana? Para jamaah, Abdurrahman bin Auf kemudian ke pasar diantar oleh Sa'ad bin Rabi ini. Di pasar para jamaah, Abdurrahman bin Auf melakukan riset yang menarik. Melakukan riset, ada apa di pasar ini? Ada peluang apa yang bisa dilakukan untuk berbisnis? Ketemulah Abdurrahman bin Auf ini. Ternyata di sana itu ada kafling-kafling atau mungkin semacam kios-kios di pasar itu yang persewaannya sangat mahal. Sangat mahal. Kemudian melihat ada tanah kosong yang bisa didirikan kafling-kafling baru. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf minta kepada Sa'ad yang konglomerat ini, tolong aku ingin kerjasama dengan panjenengan untuk membeli tanah itu, kemudian nanti kita kembangkan jadi apa. Dan Sa'ad pun setuju, dibelilah tanah itu. Dan kemudian oleh Abdurrahman bin Auf segera dilaksanakan pembangunan kafling-kafling baru, kios yang banyak dan dijual dengan harga yang agak murah ketimbang yang lain. Dan pada saat itu laris manis. Semenjak itulah kemudian Abdurrahman bin Auf bisnisnya berkibar dan lama-lama kemudian beliau menjadi konglomerat juga. Para jamaah, Abdurrahman bin Auf ini ada yang mendapatkan info kekayaan terakhir menjelang wafat itu mencapai 6,21 triliun. Abdurrahman bin Auf ini para jamaah orangnya sangat jeli ketika melihat pasar. Dia harus jual apa? Dia harus melakukan apa di pasar itu. Dan yang penting untuk kita para jamaah, seorang Abdurrahman bin Auf ini ketika mendapatkan kekayaan begitu banyak, dalam pikirannya harus disedekahkan sebagian. Ketika terjadi perang Tabuk yang butuh bermiliar-miliar dana itu, Abdurrahman bin Auf tercatat sebagai penyumbang dana terbesar. Entah berapa itu. Dibandingkan dengan Utsman bin Affan pada saat itu para jamaah sempat menyumbang hampir 1000 ekor unta. Itu Utsman bin Affan. Kalau Abdurrahman dengan lebih besar berarti lebih banyak dari itu. Para jamaah, pengusaha-pengusaha saat itu yang dipikirkan bukan hanya ingin menumpuk harta sebanyak-banyak, tetapi juga bagaimana harta yang banyak itu disedekahkan, diinfakkan, digunakan membantu untuk kegiatan kaum muslimin dan membantu fakir miskin. Itu umumnya para sahabat punya pikiran dan sikap serta tindakan. Begitulah akhirnya Abdurrahman bin Auf ini meninggal pada tahun 653 Masehi. Ada lagi sahabat yang kedua para jamaah, Utsman bin Affan. Kebetulan beliau adalah menantu Nabi sendiri. Beliau termasuk suka berdagang, diantaranya kain dan sebagainya. Kalau Abdurrahman bin Auf tadi lebih ke properti, ini di kain. Para jamaah, Utsman bin Affan ini kekayaannya juga melimpah, kekayaannya luar biasa. Tadi dicontohkan sedekah atau bantuan untuk perang Tabuk saja hampir 1000 ekor unta. Itu baru satu sisi, belum yang lain lagi. Utsman bin Affan ini dalam pikirannya, harta yang ia terima adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harta ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin membantu orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan juga untuk kepentingan kaum muslimin.
Para jamaah, akhirnya Utsman bin Affan ini dalam kisahnya meninggal juga pada tahun 656 Masehi. Para jamaah, berikutnya adalah seorang sahabat bernama Urwah Al-Bariki. Itu yang agak panjang usianya. Beliau meninggal pada tahun 681 Masehi. Keunikan sahabat ini dalam berbisnis adalah kelihayannya di dalam bernegosiasi, sehingga dia pandai menjaga relasi-relasi bisnisnya, calon-calon pembelinya. Bahkan dia sendiri ketika menjadi pembeli, banyak sekali para pengusaha itu yang mungkin hanyut karena tertarik dengan cara dia ini. Suatu ketika para jamaah, si Urwah Al-Bariki ini diperintah oleh Nabi untuk mencari seekor kambing dengan harga 1 dinar. Keahlian Al-Bariki ini kemudian para jamaah datanglah ke tempat penjualan hewan itu, dan ternyata dia bisa mendapatkan bukan hanya 1 ekor kambing, tapi 1 dinar dapat 2 ekor kambing. Itu saking lihainya cara bernegosiasi dengan pihak lain. Nah, para jamaah, beliau dikenal juga ahli di bidang manajemen keuangan, sehingga ini menjadi sangat penting bagi pengusaha-pengusaha yang mengembangkan usahanya. Sebab kalau ini tidak diperhatikan juga bisa berbahaya bagi pengembangan usaha berikutnya. Yang terakhir para jamaah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ternyata saya juga sempat kaget ketika membaca beberapa catatan ini. Umar bin Khattab termasuk pengusaha yang hebat. Beliau lebih ke properti, mirip dengan Abdurrahman bin Auf. Dalam catatan yang saya dapatkan ini, nanti bisa kita cek berikutnya ya. Beliau memiliki tanah sekitar 70.000 hektar. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana seseorang memiliki tanah seluas 70.000 hektar. Dari tanah yang seluas ini para jamaah, penghasilan yang didapat dalam 1 tahun saja itu mencapai 2,8 triliun per tahun, dan per bulannya mencapai sekitar 233 miliar. Bagaimana Umar bisa sukses? Salah satu yang ia pegang adalah ketegasan dan keadilannya. Jadi berbisnis dengan cara tegas itu juga disukai orang, tidak bertele-tele gitu. Nah, para jamaah, akhir cerita dari yang saya sampaikan ini, dari beberapa sahabat tadi, paling tidak yang bisa kita catat, bisnis sukses itu dilakukan dengan cara yang pertama, harus pandai membaca peluang. Nomor 1. Yang kedua, ketika berbisnis harus jujur, terbuka, tegas. Kemudian yang ketiga, ini banyak dilupakan orang, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Jadi sahabat-sahabat tadi kalau bersedekah nggak ngitung-ngitung lagi berapa banyak, nggak hanya 2,5% dari zakat, itu lebih dari itu. Para jamaah, rupanya dengan sedekah yang tulus itu menjadikan usahanya semakin berkembang pesat. Allah menjanjikan dalam Quran surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun, berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Para jamaah, barangkali ini aja yang saya disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita, dan yang penting jadilah orang jujur,
jadi orang yang cerdas, dan kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.